Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Saya sangat bersuka cita sekali kalau saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam acara yang kita cintai, yaitu acara Manarima hari ini. Saya percaya dengan mendengarkan Manarima hari ini, renungan-renungan singkat dari firman Tuhan, maka hidup kita akan lebih dikuatkan dan menghadapi perkara apapun, masalah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka acara Manarima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kembali kami mengucap syukur dan selalu mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan senantiasa memimpin hidup kami, memelihara kami, melindungi kami, dan menyertai kami di dalam kami menjalani perjalanan hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak sendiri, kami perlu firman-Mu Tuhan. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tema firman Tuhan Manarima hari ini adalah apa yang perlu kita ketahui menurut surat 1 Yohanes bagian yang kedua. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu, perhatikan, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia, melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, di sini dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua dengan jelas dikatakan bahwa kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Jadi apa yang perlu kita ketahui menurut surat 1 Yohanes bagian yang kedua ini adalah bahwa kita akan menjadi seperti Kristus pada saat kedatangannya. Kita akan menjadi seperti Kristus pada saat kedatangannya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua, siapapun orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus, akan diubah menjadi seperti Kristus pada saat Yesus datang kedua kali, Bapak. Itu janji firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin adanya. Allah bukanlah pendusta, Allah bukanlah manusia. Apa yang dikatakannya pasti akan digenapinya. Setiap firman Allah tidak ada yang tidak akan digenapi. Semua pasti akan digenapi. Jadi kita sudah tahu sekarang dari surat 1 Yohanes bahwa pada saat kedatangan Yesus yang kedua, kita semua akan diubah menjadi sama seperti Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dengar bagaimana lagu-lagu Pentakosta kuno yang berbunyi seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Itu bukan sekedar nyanyian. Kerinduan kita supaya kita menjadi seperti Yesus itu pasti akan digenapi.
pasti akan kita alami. Karena ini adalah janji firman Tuhan yang telah disebutkan menurut surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Jadi tujuan utopi, tujuan tertinggi dari kehidupan kita adalah satu kali kelak kita akan diubahkan sama seperti Yesus. Nah, coba kita baca bagaimana ayat-ayat firman Tuhan yang lain meneguhkan apa yang dikatakan surat 1 Yohanes ini. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah, perhatikan, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ininya huruf besar, berarti serupa dengan gambar Kristus, serupa dengan gambar Yesus dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, kita akan menerima kemuliaan yang semakin besar ketika kita dirubah menjadi sama seperti Yesus. Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus meneguhkan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua tadi, bahwa kita semua akan diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus. Semua dari kita, dikatakan semua dari kita akan dirubah menjadi serupa dengan gambar Kristus. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, yakinlah bahwa kita akan menjadi sama seperti Yesus. Demikian juga dalam Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Perhatikan, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kembali Roma pasal 8 ayat 29 menegaskan hal yang sama, bahwa kita akan diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, anak Allah, gambaran Yesus Kristus. Jadi itu adalah suatu kerinduan dari kita semua, Bapak Ibu, bahwa satu kali kelak dalam perjalanan iman kita sampai pada akhirnya, pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, kita yang percaya kepada Yesus, yang beriman pada Yesus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan diubah menurut gambar dari Yesus Kristus, dirubah serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kalau kami mendapatkan kenyataan, kami sudah tahu sekarang menurut kebenaran firman-Mu, dan pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali, kami semua yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus akan dirubah sama seperti Yesus. Itu adalah suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Itu suatu kemuliaan yang sangat luar biasa yang pasti akan kami terima kelak. Biarlah setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dikuatkan hatinya, bahwa pengiringan kepada Yesus tidak akan sia-sia, karena semua jemaat satu kali kelak akan diubah sama seperti Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.